Sejarah berawalnya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah sebuah perang global yang terpusat di Eropa, yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar di dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu berdasarkan Entente III yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dan Blok Sentral yang terdiri dari negara Jerman, Austria-Hongaria, Turki Utsmani, dan Bulgaria. Perang Dunia Pertama bermula pada tahun 1914 setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria. Siapakah Franz Ferdinand? Franz Ferdinand adalah pewaris tahta Kekaisaran Austro-Hongaria. Franz Ferdinand ialah keponakan dari Kaisar Franz Joseph dari Austria. Ia menjadi pewaris kekaisaran itu setelah sepupunya, putra mahkota Rudolf, bunuh diri dan kematian ayahandanya Karl Ludwig. Franz Ferdinand dibunuh di Sarajevo oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota tangan hitam kelompok nasionalis Serbia. Hal ini pun membuat Kekaisaran Austro-Hongaria sangat marah kepada negara Serbia karena dalang dibalik pembunuhan Franz Ferdinand yaitu berasal dari negara Serbia. Kekaisaran Austro-Hongaria pun mengultimatum Serbia agar masalah ini cepat diselesaikan. Jika Serbia tidak bisa memenuhi persyaratan dan kebijakan yang diberikan, maka perang akan pecah. Dan Austro-Hongaria mendapat dukungan dari sekutunya, yaitu Kekaisaran Jerman. Singkat cerita, negara Serbia tidak dapat memenuhi kebijakan persyaratan yang diberikan Austro-Hongaria. Saat itulah Kekaisaran Austro-Hongaria beserta Kekaisaran Jerman sebagai aliansinya mencetuskan perang dengan negara Serbia. Rusia pun tidak tinggal diam karena Rusia adalah salah satu negara sekutu Serbia dan juga Rusia memiliki ras masyarakat yang sama seperti Serbia. Kekaisaran Rusia pun mulai memobilisasi militernya secara serempak. Sebagai respon mobilisasi militer Rusia, Jerman yang berstatus beraliansi dengan Austro-Hongaria menyatakan perang terhadap Rusia. Prancis, yang juga sekutunya Rusia, juga mulai memobilisasi militernya untuk berperang dengan Jerman. Perang pun berjalan. Jerman hendak menyerang Prancis dengan cara menginvasi terlebih dahulu negara Belgia. Disinilah Inggris mulai masuk peperangan, karena Inggris tidak terima Belgia diinvasi oleh Jerman. Inggris telah menjamin netralitas Belgia sejak tahun 1839. Saat itulah Inggris masuk dalam kubu Prancis dan Rusia untuk berperang melawan Kekaisaran Jerman dan Austro-Hongaria. Perang Parit. Perang ini menjadi salah satu yang paling terkenal pada saat Perang Dunia Pertama. Perang Parit ialah perang yang kedua kubu bertempur pada posisi bertahan atau salah satu maju menyerang. Perang ini lebih condong ke arah defensif. Ini disebabkan mereka yang membangun pertahanan berupa galian tanah yang memanjang dan paralel, dan memasang barikade berupa kawat yang dipasang pada garis depan. Dari dalam parit, mereka menembaki musuh yang mendekat. Perang ini adalah perang yang memulai era baru persenjataan, yaitu ditemukannya pistol mitrailleur yang efektif pada jarak dekat, dan ditemukannya tank yang tahan tembakan peluru senapan. Perang parit digunakan pada Perang Dunia Pertama secara umum. Contoh perang parit yang terkenal adalah Perang Somme yang terjadi pada tahun 1916. Perang Somme memakan waktu hingga kurang lebih 5 bulan. Perang parit menjadi strategi utama Perang Dunia Pertama. Selama beberapa tahun berikutnya, bisa dikatakan para serdadu hidup dalam parit-parit ini. Kehidupan di sana benar-benar sulit. Para prajurit hidup dalam ancaman terus-menerus dibom, dan mereka tak henti-hentinya menghadapi ketakutan dan ketegangan yang luar biasa. Mayat mereka yang telah tewas terpaksa dibiarkan di tempat-tempat ini, dan para serdadu harus tidur di samping mayat-mayat tersebut. Lama-kelamaan, strategi perang parit sudah tidak lagi efektif sejak ditemukannya tank yang dapat melintasi parit selebar 2 meter dan juga ditemukannya senjata flamethrower yang jarak tembaknya lebih menyebar, mampu membersihkan seisi parit. Perang ini mungkin lebih menyedihkan daripada semua perang yang telah terjadi. Sering sekali prajurit terkena disentri akibat minum air yang tidak bersih akibat buruknya logistik. Banyak tentara yang cacat akibat terkena pecahan mortir dan banyak yang buta karena terkena gas klorin. Saat era Perang Dunia II dan sesudahnya, parit tetap digunakan sebagai salah satu taktik pelengkap untuk bertahan. Memang tidak bisa dikatakan efektif jika dijadikan strategi perang untuk waktu yang lama dan strategi inti. Tetapi perang parit tetap menjadi bagian dalam perang, baik perang kuno atau postmodern sekalipun.
Perang Dunia Pertama memberi banyak dampak bagi negara-negara di seluruh dunia. Efek ini banyak mengacu pada kerugian dan perubahan yang bahkan bisa disaksikan hingga kini. Berikut efek dari Perang Dunia Pertama, dilansir dari Ensiklopedia Britannica. Pertama, sebanyak 8,5 juta tentara dan sekitar 13 juta warga sipil tewas selama Perang Dunia Pertama. Kedua, 4 dinasti kekaisaran runtuh akibat perang, yaitu Habsburg, Austria-Hongaria, Hohenzollern, Jerman, Kesultanan Kekaisaran Ottoman, dan Romanov, Rusia. Yang ketiga, pergerakan massa tentara dan pengungsi membantu menyebarkan salah satu pandemi influenza paling mematikan dunia, yang juga disebut sebagai flu Spanyol. Keempat, peta Eropa berubah selamanya karena wilayah dibagi di antara kekuatan sekutu yang menang. Yang kelima, perang menyebabkan revolusi Oktober atau revolusi Bolshevik di Rusia. Revolusi Bolshevik adalah revolusi yang dilakukan oleh golongan Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Revolusi ini berhasil menggulingkan kekaisaran Rusia menuju ke pendirian Republik Uni Soviet. Yang keenam, senjata kimia seperti gas mustard dan fosgen dan berkembangnya teknologi baru seperti senapan mesin, tank, dan pertempuran udara. Dan juga sebuah protokol yang ditandatangani pada Konferensi Jenewa 1925 untuk pengawasan perdagangan senjata internasional yang membatasi penggunaan bahan kimia dan biologi dalam peperangan. Yang ketujuh, tumbuhnya nasionalisme di Eropa Tengah dan Timur yang menjadi dasar bagi Perang Dunia Kedua. Nah, gimana sobat? Di sini kita diperlihatkan betapa mengerikannya dampak dari Perang Dunia. Semoga saja di masa depan tidak akan terulang lagi kejadian seperti ini. Stay safe dan sehat selalu ya sobat.